Halo anak-anak, apa kabarnya pagi ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, Miss mau kilas balik materi kita yang kemarin, yaitu tentang melihat waktu, melihat jam dinding. Perhatikan, berikut adalah jam dinding yang jarum merah merupakan jarum pendek, yaitu menunjukkan jam, sedangkan jarum biru atau jarum yang panjang, yaitu menunjukkan menit. Pukul berapakah pada jam dinding yang Miss berikan ini? Ya, pukul 6:15. Pukul 6, walaupun di sini jarum pendek akan mendekati angka 7, tapi ini masih pukul 6. Kenapa? Karena dia belum tepat jam 7. Sama seperti soal yang sudah Miss berikan sebelumnya. Nah, berarti ini masih pukul 6:15 menit. 1 menyatakan 5, 2 menyatakan 10, sedangkan 3 menyatakan 15. Sehingga ini adalah pukul 6:15. Nah, sekarang bagaimanakah kita menyelesaikan dalam notasi waktu 12 jam? Bagaimana cara menuliskannya? Iya, kalau dalam waktu 12 jam, berarti nanti kita menuliskan pukul 06.15. 06 di sini menunjukkan jam, sedangkan 15 menunjukkan menitnya. Nah, kemudian pada waktu notasi 12 jam, ada keterangan yang diberikan. Apakah keterangan pada pukul tersebut adalah pagi kondisinya, atau kondisi di siang hari, atau kondisi di sore atau malam hari. Nah, seperti yang Miss berikan pada latihan kalian sebelumnya. Kalau begitu, kira-kira 06.15 atau pukul 6:15 itu bisa terjadi pada saat pagi hari maupun sore hari. Belum malam ya, kalau masih jam 6:15. Nah, kalau udah jam 7, dia baru boleh dikatakan malam. Nah, berarti dalam notasi waktu 12 jam, pukul pada jam dinding berikut ini dapat kita baca menjadi pukul 06 atau pukul 6:15 menit pagi, atau jam 6:15 pagi, atau jam 6:15 sore. Boleh pagi ataupun sore. Itu keterangan. Ada keterangan tambahan setelah pukul yang kita dapat atau kita peroleh. Bagaimana untuk notasi waktu dalam 24 jam? Apakah sama dengan syarat dari waktu 12 jam? Tentu ada perbedaannya. Nah, kalau pada waktu 12 jam diikuti dengan keterangan kondisi pada saat itu. Apakah jam menunjukkan kondisi di pagi hari, sore hari, siang, atau malam hari. Sedangkan pada notasi waktu 24 jam tidak ada lagi keterangan kondisi tersebut. Karena kita sudah tahu, seandainya nanti pukul 12 siang, berarti selanjutnya itu pukul 1 kita baca menjadi pukul 13 siang. Sedangkan pukul 2 siang dapat kita baca menjadi pukul 14 siang. Dan seterusnya sampai pukul 24.00 atau pukul 12 malam. Nah, untuk kondisi pukul 06.15, kita dapat tuliskan menjadi pukul 18:15. Nah, kalau dia 18:15, berarti ini kondisinya di pagi hari atau sore hari? Iya, ini kondisinya adalah di sore hari, karena sudah menunjukkan pukul 18. Tapi seandainya Miss menuliskan di sini tetap pukul 06.15, berarti ini kondisinya sudah pasti di pagi hari. Sedangkan pukul 18:15 sudah pasti kondisi di sore hari. Itulah kondisi yang dapat kita baca untuk notasi 24 jam. Tidak ada keterangan tambahan, tapi kita sudah mengetahui jika dituliskan 06.15 berarti sudah pasti kondisinya di pagi hari, tapi jika dituliskan 18:15 berarti kondisinya sudah pasti sore hari. Demikian materi sebelumnya. Kita lanjut materi kita yang hari ini, yaitu tentang operasi hitung melibatkan satuan waktu. Nah, perhatikan dulu baik-baik ya anak-anak Miss. Yang pertama kali yang harus kita tahu adalah hubungan antar satuan waktu.
hubungan antar satuan waktu, berarti ada macam-macam dari satuan waktu yang harus kita kenal. Apa saja yang kamu kenal? Ada detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, abad, dan lain sebagainya. Masih ada lagi ya anak-anak Miss, seperti semester, itu juga merupakan satuan dari waktu. Catur wulan, itu juga merupakan bagian dari satuan waktu, dan lain sebagainya. Nah, namun pada materi pembelajaran kelas 5 kali ini, kita akan membahas tentang detik, menit, dan jam. Next. Sekarang, perhatikan tabel berikut. 1 menit artinya sama dengan 60 detik. Sebelumnya kamu pasti sudah tahu kan anak-anak Miss? Nah, jika 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam 60 menit. Sedangkan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Ingat ya anak-anak Miss, ini adalah bagian utama yang harus kamu kuasai. Nah, seandainya kamu punya di sini bukan 1 menit, kamu punya di sini 2 menit bagaimana? Apakah kalau 1 menit 60 detik, 2 menit juga tetap 60 detik? Tidak ya, 60 kita peroleh dari 1 dikali 60. Bilangan yang dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri. Nah, 1 dikalikan 60. Begitu ya anak-anak Miss. Nah, bagaimana kalau misalnya dia 2 tadi? Berarti 2 dikali dengan 60 dan seterusnya. Perhatikan lagi tabel berikutnya. Di sini kebalikan dari tabel yang pertama. Tadi dari menit kita ubah ke detik, tabel di bawah dari detik kita ubah ke menit. Nah, jadi jika kita ingin mengubah dari bentuk detik ke menit, maka bukan lagi perkalian seperti pada tabel pertama, namun sudah merupakan bagian pembagian. Pecahan dapat kita baca menjadi satu bentuk pembagian. 1/60 artinya 1 dibagi 60. Nah, tadi menit ke detik dikali 60. Berarti detik ke menit dibagi 60. Dibagi 60 ya anak Miss. Di pembilangnya berapa Miss? Tergantung bilangan di depan detiknya. Nah, selanjutnya dari tabel-tabel berikut ini, kamu harus benar-benar menguasai dulu 1 menit sama dengan berapa detik, 1 jam sama dengan berapa menit, dan 1 jam berapa detik. Kamu boleh juga menyebutkannya nanti melalui video pembelajaran dan mengirimkannya sama Miss. Hanya menyebutkan 3 isian dari tabel ini. Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Miss memberikan 2 jenis contoh. Contoh yang pertama dari jam ke menit, sedangkan contoh kedua dari menit ke detik. Berarti yang perlu kamu ingat adalah tabel yang tadi. Dari menit ke detik harus dikali 60, dari jam ke menit harus dikali 60 juga, tapi dari jam ke detik dikali dengan 3.600. Soal yang pertama, 5 jam, berapa menitkah? Berarti yang kita perhatikan adalah jam di sini akan diubah ke menit. Jika 1 jam adalah 60 menit, berarti 5 jam adalah berapa menit? Tadi konsepnya kita dapat perkalian ya. Berarti 1 dikali 60, berarti 60 menit. Sehingga kalau 5 jam, kita boleh tuliskan menjadi 5 dikalikan dengan 60 menit. 5 dikalikan dengan 60 menit. Perkalian seperti ini mudah ya. 5 dikali 6 berapa? Iya, 30. Tambahkan nolnya 1 lagi. Berarti menjadi 300 menit. Sehingga 5 jam adalah 300 menit. Sedangkan contoh yang kedua, 7 menit berapa detik? Menit ke detik adalah perkalian 60. Sama seperti yang tadi ya, jam ke menit masih sama-sama dikalikan dengan 60. Boleh kita tuliskan di bawahnya, 7 dari depannya menit dikalikan dengan 60 pada tabel ketentuannya,
Maka 7 dikali 6 adalah 42, dimasukkan nolnya menjadi 420 detik. Berarti 7 menit di situ adalah atau sama dengan 420 detik. Satu lagi contoh yang ketiga. Berapa jam Kak jika yang diketahui itu adalah 300 menitnya? Nah, kalau seperti ini soalnya mirip juga sebenarnya dengan soal nomor 1 dan 2. Tapi kamu sudah boleh menggunakan tabel pembagian yang kedua atau pengubahan dari bentuk jam ke menit. Nah, sebelum ke situ berarti kamu harus perhatikan jam ke menit. Jam ke menit dikali 60. Maka dapat kita tuliskan titik-titik dikali dengan 60 karena di sini kan 5. Kita nggak tahu kan kalau yang ini kan masih titik-titik. Berarti kita dapat tuliskan menjadi titik-titik dikali 60 menit. Nah, di sini kita sudah mempunyai hasil. Hasilnya berapa tadi? Yang diketahui adalah 360 menit. Berapakah titik-titik jam tersebut? Perkalian 6 yang jawabannya 36. Ada ya? Berapa kali berapa? 6 dikali 6. 6 dikali 6, 36, pindahkan nolnya 360 menit. Berarti titik-titiknya itu angka berapa seharusnya, Anak Miss? Iya, jawabannya adalah 6. Tapi kamu boleh juga menggunakan tabel berikut. Artinya yang diketahui di sini adalah menitnya. Akan kita cari atau kita tentukan jamnya. Menit ke jam, ini dia ya, menit ke jam. Nah, dari menit ke jam ternyata kita mau bagi dengan 60. 1/60 jam. Biar kita dapat hasilnya dalam bentuk jam ya, yang ditanya ya. Nah, maka karena dia di depannya 1, berarti 1/60. Di depannya menit, berapa di sini pada soal ketiga? Depan menit ya, bukan depan jam. Depan menit adalah 360. Kamu boleh tuliskan menjadi 360 dibagi 60. Seperti ini dia, 360 dibagi 60. Jam sudah berubah menjadi bentuk jam. Nolnya habis. 36 dibagi 6 adalah 6 jam. Sama kan hasilnya? Sama-sama 6 jam. Nah, satu contoh terakhir. Jika kita mempunyai 120 detik sama dengan berapa menit? Detik ke menit. Lihat lagi. Dari detik menjadi menit. Dari detik ke menit berarti dibagi atau dikali, Anak Miss? Iya, dibagi 60. Berarti langsung saja tuliskan 120 detik dibagi 60. Nolnya habis, 12 dibagi 6 adalah 2. Berarti 120 detik sama 2 menit. Nah, satu soal yang terakhir. Jika Miss memberikan soal seperti ini, adakah anak-anak Miss yang bisa menyelesaikannya? Dari jam ke menit. Tadi kalau jam ke menit sudah ya. Sudah ada ini soalnya ya, yang contoh sebelumnya ya. Soal pertama malah. Nah, di situ dari jam ke menit kamu dapat ubah. Kamu ubah. Bagaimana cara mengubahnya, Miss? Ingat seperti tadi. Jika kita mau mengubah jam ke menit, apa yang perlu kita ingat pertama adalah tabelnya. Lihat perubahan dari jam ke menit apakah dikali atau dibagi. Jam ke menit yang ini ya, berarti dikalikan agar hasilnya berubah menjadi menit. Seperti yang tadi, 5 dikalikan tetap dengan 60, hasilnya adalah 300 menit. Kalau begitu, sudah bisa kita isi di sini adalah 300 menit. Nah, sudah selesaikah sampai di sini? Belum ya anak-anak Miss, masih ada satu lagi yang akan kita ubah menjadi detik. Nah, menit ke detik kita boleh cek lagi di dalam tabel apakah ada atau tidak. Ada ya, menit ke detik ini sama-sama kita kali dengan 60.
dikali 60 masih seperti yang tadi perkaliannya. Apakah 5 juga yang dikalikan 60, Miss? Tidak. Tapi dari yang 300 ini, berarti kita boleh tulis 300 detik. Sorry ya nak, ini harusnya detik. Kali detik. Nah, berarti hasilnya adalah, berapakah hasilnya? 3 dikali 6, 18. Nolnya ada 3, berarti 18.000 detik. Kamu boleh pindahkan ke atas. Hasilnya adalah 18.000 detik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Miss ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Kerjakan soal-soal yang Miss berikan dengan tepat waktu. Shalom.